Halo, selamat pagi. Entah ini udah video keberapa, saya coba ini biasa, dan ini biasa udah lagi perjalanan saya ke kantor, jadi sambil coba belajar monolog. Jadi ya ini akan menjadi sebuah jurnal pertama saya kayaknya, dan ini hari berapa? 25 Januari 2024 saya dalam perjalanan ke kantor. Baru aja nganterin anak ke sekolah, juga ngedrop anak saya yang udah sekarang masih di playgroup. Dia udah 5 tahun, hampir 5 tahun. Bulan Maret nanti 5 tahun. Terus hari ini ngantor, dan saya punya rencana buat nonton sih hari ini. Sebenarnya pengen nonton kalau bisa kabur dari kantor ya. Nonton film Oppenheimer. Sebenarnya film ini udah tayang, ini sih tayang harusnya tahun kemarin ya, tahun kemarin November, Agustus ya, Agustus. Aduh lupa, Agustus Septemberan lah. Dia udah tayang di bulan itu tahun lalu, tapi tahun ini dia nongol lagi seminggu, tepatnya seminggu itu dia muncul lagi ke bioskop buat ngisi celah film-film yang sedang tayang di bioskop sebenarnya. Jadi ya saya emang cukup melek soal dunia perfilman, juga industrinya, karena saya juga mengelola sebuah akun sosial media di Twitter, kalau kamu tahu, @watchman_id. Itu saya dan tim saya mengelola itu untuk ya gitulah, sekedar buat konten segala macam di situ, bikin review film segala macam, karena ya kita punya ketertarikan untuk hal tersebut gitu. Jadi dari saya dan tim mengelola akun itu dari 2018, cukup banyak insight, cukup banyak pengetahuan baru yang saya dapat gitu. Jadi kayak dapat koneksi dari orang yang kerja di bioskop kayak gimana, petinggi-petingginya juga, maksudnya bukan yang orang kerja di bioskop doang ya. Terus punya koneksi terhadap production house-nya, orang PH, orang agency yang ngelakuin promosi segala macam, sampai orang yang kerja di industrinya, maksudnya sebagai apa kru film segala macam. Walaupun tidak kenal tapi tahu maksudnya proses pembuatan film seperti apa sampai tayang di bioskop seperti apa. Itu sih yang saya dapat saat mengelola akun watchman_id ini. Kalau kamu punya akun Twitter atau Instagram atau TikTok, boleh di follow. Nanti saya coba bikin editingnya di sini, bisa follow juga ya gitu. Terus balik lagi ke tayang lagi Oppenheimer. Oh ya, saya tinggal di Bandung, belum tahu, kayaknya belum ini ya di video-video sebelumnya. Saya tinggal di Bandung, jadi beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 17 atau 18 deh kayaknya. Nanti kalau ada yang tanggal benarnya saya edit di sini insya Allah. Baru hadir IMAX pertama di Bandung. Yes, bioskop dengan layar yang lebih ekstra dibanding bioskop tipe lain. Itu akhirnya tayang juga di Bandung, dan itu menjadi hal-hal yang sangat saya tunggu gitu, sangat saya irikan terhadap ini kota-kota lain. Jadi kayak di video-video sebelumnya juga kan saya pernah bilang juga kalau saya punya ketertarikan terhadap dunia perfilman, saya suka nonton film segala macam. Jadi IMAX itu menjadi salah satu hal yang dinantikan gitu untuk para pecinta film atau istilahnya sinefil gitu. Jadi ketika saya
saya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak berpuluh-puluh juga ya, saya masih 30 tahun. Jadi setelah sekian lama, akhirnya di Bandung, tempat yang saya tinggali Roma ini, ada IMAX. Itu sangat menarik lah gitu. Wah, akhirnya ada IMAX gitu, seneng aja gitu. Karena saya nggak tahu sih, maksudnya kalau spesifikasi. Jadi kalau saya nih orang awam nih, menjelaskan IMAX seperti apa itu sebenarnya agak susah. Cuman bisa bilang kalau IMAX punya kualitas audio yang lebih menggelegar dari layar biasa, spesifikasi layar yang lebih lebar dari film biasa. Jadi kayak filmnya lebih punya spesifikasi tertentu untuk bisa IMAX. Maksudnya misalnya nih di bioskop ada film-film banyak lah gitu ya. Nah, semua film itu tidak bisa di IMAX kan, maksudnya tidak bisa tayang di IMAX gitu. Ada beberapa format yang harus ada spesifikasi khusus untuk bisa ada versi IMAX ya, gitulah intinya gitu. Jadi nggak semua. Dan Oppenheimer itu tentu saja jelas menjadi salah satu yang IMAX verified lah ya kayaknya ya. Kalau untuk ngomongin spesifikasi segala macam bioskop segala macam, saya nggak punya kapabilitasnya soal itu. Kamu bisa follow akun teman saya di TXT anak bioskop, si paling bioskop, ada channelnya di sini. Saya kasih juga mungkin di deskripsi kali ya. Jadi saya coba kasih tahu kalian kalau mau coba pengen lebih tahu lah all about bioskop seperti apa gitu bisa follow channelnya, karena banyak info yang menarik di situ. Maksudnya kalau kamu suka nonton dan kamu butuh insight soal hal-hal yang berkaitan dengan bioskop, jadi kayak bukan cuma sekedar review film, tapi kamu juga harus pengen tahu pengetahuan soal industrinya, bioskop seperti apa segala macam yang lebih mendetail, silakan follow. Itu akun teman saya tuh juga sih, kenal baik. Itu baik lagi ke Oppenheimer. Jadi saya udah nonton sih Oppenheimer pas hari awal-awal perilisan di Indonesia tahun kemarin 2013. Dan tidak nonton di IMAX tentu saja karena waktu itu IMAX belum ada. Filmnya ini bukan review tapi mungkin sekedar insight sedikit aja soal filmnya. Filmnya ini buat yang udah tahu, dia itu disutradari oleh Christopher Nolan. Dia itu buat yang cukup melek soal industri perfilman tahu kalau Nolan tuh tipikal sutradara yang dia itu harus intinya megah gitu lah. Filmnya itu harus dibikin cukup megah dengan spesifikasi yang wah gitulah. Jadi pas kemarin nonton Oppenheimer sebenarnya udah tahu sih kalau filmnya lebih banyak dialognya ya. Filmnya itu banyak ngobrolnya. Tapi ya seru aja gitu. Jadi pas ada beberapa adegan, kalau kalian udah tahu Oppenheimer tuh saya nggak tahu detailnya seperti apa. Sebenarnya intinya dia seorang ilmuwan yang menciptakan atau mendevelop sebuah teknologi bom atom. Dia yang bikin, dia yang bertanggung jawab. Intinya seperti itu, dan film ini semacam biografinya lah gitu. Jadi menceritakan hal tersebut. Dan ngomongin soal IMAX-nya, adegan yang IMAX bangetnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kayak adegan-adegan ledakan di bioskopnya, ledakan bom atomnya itu, nah itu yang di IMAX banget sebenarnya gitu. Sedangkan hampir 80%-nya filmnya ya banyak dialog dan drama gitu. Jadi bukan action oriented banget. Tentu saja karena itu emang film biografi dan semua orang harus tahu itu soal itu. Jadi agak cukup tricky sebenarnya pas tahu si Oppenheimer ini nongol lagi di bioskop dan versi IMAX-nya doang. Karena buat yang udah nonton
feel IMAX yang pengen dirasain dari film itu tuh sebenarnya cuma beberapa menit aja, mungkin nggak sampai 5 menit harusnya. Jadi agak ini juga sih, saya juga pengen nonton, pengen ngerasain, tapi sebenarnya pengen ngerasain IMAX-nya itu cuman menit-menit tertentu doang gitu, menit-menit adegan yang menampilkan adegan bom atom doang gitu sebetulnya. Jadi ya, sedangkan untuk film yang IMAX verified yang saya bahas di awal tadi itu tuh nggak banyak juga sebenarnya. Jadi kayak misalnya saya melewatkan nih Oppenheimer untuk ditonton di IMAX Bandung, untuk bisa dapet nonton film yang IMAX banget lagi tuh cukup lama gitu. Mungkin berikutnya Dune di bulan Maret, Dune Part 2. Buat yang tahu juga, Dune Part 2 ini film Dune Part 2 wah agak ini ya, agak bercabang ya. Dune Part 2 ini harusnya tayang bulan akhir tahun kemarin, tapi karena suatu dan lain hal akhirnya harus diundur ke bulan Maret harusnya ya. Bulan Maret sih harusnya, tapi kalau salah nanti bakal ada koreksinya di sini. Gitu sih. Jadi Dune, jadi kayak sekitar, jadi kalau misalnya saya melewatkan Oppenheimer di IMAX hari-hari ini, seminggu ke depan, kemungkinan bakal ada film yang IMAX banget lagi ya bulan Maret gitu, 2 bulan. Jadi emang cukup ada jedanya juga, jadi agak tricky sebenarnya kalau mau nonton sekarang pun bayar sekian puluh untuk nonton IMAX yang sebenarnya saya cuma butuh beberapa menit doang dari situ, beberapa menit adegannya, jadi agak kurang worth it. Tapi kalau misalnya dilewatin juga ntar bakal yang film yang ada IMAX bangetnya lama lagi gitu. Jadi nggak tahu lah, ini saya bakal coba nonton nggak entar. Tapi ya gitulah, filmnya bagus kalau kamu suka, tidak bermasalah dengan film yang banyak dialognya. Ini punya tensi yang menarik untuk diikutin gitu sih. Nolan sih bagus gitu, film-filmnya tuh sejauh ini bagus, dan ini jadi salah satu film Nolan yang gak rumit. Kalau kamu udah pernah nonton Tenet, produk film dia sebelumnya, itu katanya memposingkan ya, karena sejujurnya saya juga belum nonton Tenet. Katanya ya sempat mau nonton di bioskop, tidak sempat. Sudah ada di HBO Go harusnya, di OTT, dan saya juga sampai sekarang belum sempat menonton. Jadi sebenarnya menonton film tuh cukup meluangkan waktu sih. Jadi ya gitulah, maksudnya kayaknya akan seru juga sih. Nanti saya coba bikin video soal mengomentari soal hobi nonton film itu seperti apa, suka dukanya segala macam, plus minusnya segala macam. Itu bakal mungkin semoga bisa dibikin videonya untuk bisa ditentang kalau saya ada waktu. Ya gitu sih, balik lagi ke Oppenheimer. Entah ini sebagai sekedar info, filmnya lagi tayang seminggu ke depan di kota-kota yang ada IMAX-nya, dan kota-kota yang bioskop yang ada IMAX-nya saya juga tidak tahu selain Jakarta, selain Bandung, selain Surabaya. Mungkin selain itu ada lagi ya. Sorry nih, agak skip juga soalnya saya nggak terlalu melek banget gitu soal ini. Silakan, jadi kalau kamu kebetulan menemukan video ini dan kamu suka nonton film, sempet tahu kalau Oppenheimer udah tayang tahun kemarin, hari ini filmnya tayang lagi sih. Dan kalau info dari IMAX One kemarin, infonya filmnya tayang di IMAX doang. Tapi kalau di bioskop lain saya belum tahu sih, belum ngecek juga. Jadi silakan ke bioskop kalau kamu mau nonton, atau mungkin belum nonton Oppenheimer gitu, entah itu di bioskop entah itu di OTT. Silakan ditonton mumpung ada di bioskop, karena kalau nonton bioskop tuh beda sih. Kalau nonton bioskop tuh beda ketimbang nonton di OTT gitu. Jadi
ya gitu, silakan dimanfaatkan lah kehadiran Oppenheimer kembali di minggu-minggu ini ya gitu. Mungkin itu aja untuk video hari ini tanggal 25 Januari 2024, dan kantor juga bentar lagi saya udah nyampe kantor ya. Oke, paling gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya kalau saya niat bikin, dan sampai jumpa.